Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfandi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan sebagai salah satu tugas mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota. Seperti yang kita ketahui bersama, infrastruktur energi merupakan salah satu infrastruktur publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di negara-negara lain juga. Jadi, di dalam infrastruktur energi diperlukan pengelolaan dan penyediaan yang baik agar kedepannya bisa bermanfaat besar bagi masyarakat. Upaya pengelolaan dan penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan. Di Indonesia, strategi ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan air. Potensi dan peluang energi terbarukan di Indonesia. Pertama, tenaga surya. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi surya, khususnya di wilayah ekuatorial dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahun. Kedua, tenaga angin. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki angin yang cukup kuat untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Energi geotermal. Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang besar, terutama di sepanjang wilayah pegunungan vulkanik. Jadi potensi dan peluang energi terbarukan di Indonesia itu sangat melimpah. Dapat kita lihat di sini ada tenaga surya, tenaga angin, dan energi geotermal. Semuanya ini merupakan potensi dan peluang energi terbarukan di Indonesia. Jika kita manfaatkan dengan baik, maka tentunya akan bermanfaat besar bagi masyarakat. Tantangan dalam pengembangan infrastruktur energi baru dan terbarukan. Yang pertama yaitu investasi besar. Tentunya dalam membangun sebuah infrastruktur energi pasti memerlukan investasi di situ. Dan biaya pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang tinggi menjadi tantangan utama dalam pengembangan proyek-proyek ini. Kedua, teknologi modern. Perlunya pengembangan dan inovasi teknologi yang efisien dan terjangkau untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Ketiga, regulasi yang jelas. Dibutuhkan kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan memfasilitasi pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi pemerintah terkait energi baru dan terbarukan. Di dalam pengelolaan dan penyediaan infrastruktur energi, tentunya di situ pemerintah mengambil peran baik dalam rangka mengeluarkan sebuah regulasi dan kebijakan, tentunya untuk adanya di situ peraturan sehingga sebuah infrastruktur energi dapat terlaksana dalam hal prosesnya atau dalam hal proses diadakannya itu infrastruktur energi. Baik, ada beberapa kebijakan di sini mengenai energi baru dan terbarukan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama itu insentif fiskal. Pemerintah menyediakan berbagai insentif pajak dan dukungan pembiayaan untuk mempromosikan investasi di sektor energi terbarukan. Dua, target bauran energi. Pemerintah telah menetapkan target untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Standarisasi teknis. Pemerintah mengembangkan standar dan pedoman teknis untuk keamanan dan keandalan infrastruktur energi terbarukan. Peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan. Pertama, investasi swasta. Partisipasi sektor swasta sangat penting dalam membangun dan mengoperasikan proyek-proyek energi terbarukan, baik melalui model kemitraan maupun pengembangan mandiri. Pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan proyek energi terbarukan dapat meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan. Selanjutnya, literasi energi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat serta cara pemanfaatan energi terbarukan sangat diperlukan.
Teknologi modern dalam pengelolaan infrastruktur energi baru dan terbarukan. Yang pertama, teknologi surya. Seperti kita lihat pada gambar di samping, sebuah teknologi surya yang memanfaatkan sebuah panas sinar matahari langsung. Ini merupakan salah satu infrastruktur modern yang terkait dengan energi baru dan terbarukan. Pengembangan panel surya yang efisien, terjangkau, dan mudah diimplementasi di berbagai skala. Teknologi angin, desain turbin angin yang lebih andal, hemat biaya dan terintegrasi dengan grid listrik atau dengan hemat listrik. Penyimpanan energi, pemanfaatan teknologi bateri dan penyimpanan energi lainnya untuk menjamin pasokan listrik yang stabil. Skema pembiayaan dan investasi dalam proyek energi baru dan terbarukan. Pertama, kredit perbankan. 2. Investasi swasta. 3. Skema insentif. Dalam hal ini, ketiga poin ini merupakan salah satu skema pembiayaan investasi dalam proyek energi baru dan terbarukan. Strategi implementasi dan langkah ke depan. Jadi ada beberapa strategi implementasi langkah ke depan terkait dengan penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan. Yang pertama yaitu integrasi teknologi, di mana integrasi teknologi ini yaitu menggabungkan berbagai teknologi energi terbarukan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas dan keahlian sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur energi terbarukan. Inovasi bisnis, mendorong model-model bisnis inovatif untuk memperluas akses dan pemanfaatan energi terbarukan. Baik, bismillah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai infrastruktur sumber air dalam konteks kewilayahan. Seperti yang kita ketahui bersama, sumber air merupakan salah satu aset fisik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, maka proses kehidupan di bumi tidak akan berlangsung. Pengolahan sumber daya air dalam konteks kewilayahan membutuhkan perencanaan yang komprehensif. Ini mencakup pemetaan dan analisis sumber daya air, serta pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik geografis dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemetaan dan analisis sumber daya air. Identifikasi sumber. Pemetaan sumber daya air mencakup inventarisasi sumber air permukaan dan air tanah, serta potensi penggunaannya. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan air mengidentifikasi permintaan dari berbagai sektor, seperti domestik, industri, pertanian, dan lainnya. Proyeksi ketersediaan. Pemodelan dan proyeksi ketersediaan air jangka panjang berdasarkan data iklim, tren penggunaan, dan faktor lainnya. Perencanaan pengelolaan sumber air. Yang pertama, penentuan prioritas. Mengidentifikasi kebutuhan dan isu-isu kritis dalam pengelolaan sumber air di wilayah tertentu. Pengembangan strategi. Merumuskan rencana aksi yang terintegrasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 3. Implementasi dan monitoring. Memastikan pelaksanaan rencana dengan pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian jika diperlukan. Dalam infrastruktur sumber daya air, tentunya pasti akan menghadapi berbagai tantangan. Adapun tantangan infrastruktur sumber daya air yang pertama yaitu keusangan fasilitas. Banyak infrastruktur sumber air yang sudah tua dan membutuhkan pembaruan atau penggantian. 2. Kapasitas terbatas. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi menuntut peningkatan kapasitas infrastruktur yang ada. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan infrastruktur juga semakin tinggi. Ancaman iklim. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko bencana dan mempengaruhi ketersediaan sumber air. Pembangunan infrastruktur sumber air. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur berdasarkan analisis sumber daya dan proyeksi permintaan. 2. Perencanaan strategis. Merancang infrastruktur yang terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan kondisi wilayah. 3. Konstruksi dan komisioning. Membangun infrastruktur baru atau memodernisasi yang ada, serta memastikan berfungsi optimal. Baik, selanjutnya teknologi inovatif dalam infrastruktur sumber air. Yang pertama, monitoring cerdas.
sensor pintar untuk memantau kualitas dan kuantitas air secara real time. Energi terbarukan, pemanfaatan energi surya, angin atau mikrohidro untuk mengoperasikan fasilitas. 3. Otomasi cerdas, penggunaan AI untuk optimalisasi operasi dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber air. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pengelolaan sumber daya air yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan makhluk hidup. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan peran mereka. Keterlibatan pemangku kepentingan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam perencanaan dan pengolahan. Inisiatif lokal mendorong masyarakat untuk mengembangkan solusi berbasis komunitas dalam mengatasi isu air. Strategi keberlanjutan infrastruktur sumber air. Yang pertama yaitu pemeliharaan proaktif, di mana yang dimaksud dengan pemeliharaan proaktif di sini adalah menjaga infrastruktur agar tetap berfungsi optimal melalui perawatan berkala. Yang kedua, efisiensi operasional. Maksud dari efisiensi operasional yaitu mengurangi kehilangan air dan konsumsi energi melalui teknologi dan manajemen terbaik. Pendanaan berkelanjutan, memastikan anggaran yang memadai untuk investasi operasi dan pembaruan infrastruktur. Baik itu materi mengenai infrastruktur sumber air dalam konteks kewilayahan. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur sumber daya air itu, bagaimana sih peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, bagaimana sih peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air, dan apa sih tantangan-tantangan dalam infrastruktur sumber daya air. Semoga dengan materi ini bisa menambah pemahaman bagi teman-teman. Cukup sekian dari saya. Baik, bismillah. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan marine area. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan marine area memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian dan produktivitas wilayah pesisir. Infrastruktur yang memadai akan memfasilitasi aktivitas ekonomi, rekreasi, dan konservasi di kawasan marine. Definisi dan ruang lingkup marine area. Kawasan pesisir. Marine area mencangkup wilayah-wilayah daratan dan perairan-perairan yang saling terkait termasuk ekosistem pantai dan laut. 2. Keanekaragaman hayati. Ekosistem marine area memiliki kekayaan flora dan fauna baik di bawah maupun di atas permukaan air. Aktivitas ekonomi. Kawasan marine area mendukung berbagai kegiatan seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi maritim. Pentingnya infrastruktur pendukung kegiatan marine area. Aksesibilitas. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi laut memfasilitasi mobilitas masyarakat dan barang. Pariwisata. Infrastruktur rekreasi seperti pantai, dermaga, dan pusat informasi mendorong pengembangan pariwisata bahari. Selanjutnya, konservasi. Fasilitas penelitian, pemantauan, dan penegakan hukum berkontribusi pada perlindungan ekosistem marine area. Jenis-jenis infrastruktur pendukung kegiatan marine area. Ada beberapa jenis-jenis infrastruktur pendukung kegiatan marine area. Di antaranya yang pertama yaitu transportasi maritim. Pelabuhan, dermaga, navigasi, dan fasilitas bongkar muat mendukung aktivitas transportasi laut. Pariwisata bahari, pantai, taman rekreasi, pusat informasi, dan fasilitas penunjang pariwisata. Perlindungan lingkungan, fasilitas pemantauan, penelitian, dan penegakan hukum untuk konservasi ekosistem. Terakhir itu perikanan, tempat pelelangan ikan, cold stock, dan fasilitas pengolahan hasil perikanan. Berikut perencanaan dan pengembangan infrastruktur marine area. Di dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur marine area, tentunya membutuhkan beberapa aset fisik, di antaranya yaitu analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan di sini yaitu berbicara bagaimana mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur berdasarkan potensi dan aktivitas di kawasan marine area. Yang kedua, desa interpadu. Dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur marine area diperlukan desa terpadu, yaitu mengintegrasikan berbagai fungsi infrastruktur dalam satu rencana pengembangan yang komprehensif. Ketiga, pembangunan bertahap. Membangun infrastruktur secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan kebutuhan serta ketersediaan anggaran. Jadi dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur marine area itu di sini adalah salah satu perencanaan itu dengan pembangunan bertahap. Maksud dari pembangunan bertahap ini itu membangun infrastruktur secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur marine area. Yang pertama, pemantauan berkala. Melakukan inspeksi rutin untuk mengidentifikasi kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Kedua, perbaikan tepat waktu. Melakukan perbaikan segera untuk mencegah kerusakan yang semakin parah. Ketiga, pengelolaan terpadu. Dalam melakukan infrastruktur atau pemeliharaan infrastruktur marine area diperlukan pengelolaan terpadu agar infrastruktur tersebut dapat bertahan lama. Mengintegrasikan pemeliharaan dan perencanaan, pengembangan dan pengawasan infrastruktur. Selanjutnya, tantangan dan kendala dalam penyediaan infrastruktur marine area. Pertama, dampak cuaca. Kondisi alam seperti badai, gelombang tinggi, dan kenaikan muka air laut. Keterbatasan anggaran. Dalam pelaksanaan infrastruktur marine tentunya memerlukan biaya tinggi, yang mana persoalan biaya ini merupakan salah satu persoalan yang selalu dipermasalahkan dalam berbagai pembangunan infrastruktur. Kendala pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur marine area. Isu lingkungan, dampak pembangunan terhadap ekosistem dan upaya konservasi marine area. Jadi diharapkan dari setiap infrastruktur yang dibangun itu mampu menganalisis kira-kira apa akibat bagi lingkungan ke depannya. Jadi di situ harus melakukan sebuah upaya agar sebuah infrastruktur yang dibangun ini tidak dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Strategi dan rekomendasi ke depan. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Implementasi teknologi modern atau mutakhir untuk pemantauan, analisis dan manajemen infrastruktur marine area. Kolaborasi multi pihak atau kolaborasi di antara berbagai pihak, kerjasama di antara berbagai pihak. Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Peningkatan kapasitas. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur. Baik, selanjutnya kita akan melangkah pada pembahasan mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung terestrial area. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung area terestrial adalah proses kunci untuk memastikan konektivitas dan layanan yang andal bagi masyarakat. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, pembangunan yang terkendali, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung terestrial area. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung area terestrial adalah proses kunci untuk memasukkan konektivitas dan layanan yang andal bagi masyarakat. Ini melibatkan perencanaan cermat, pembangunan terkendali, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Landasan konseptual dan kebijakan. Landasan kebijakan. Infrastruktur pendukung terestrial diatur oleh berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah untuk menjamin akses yang merata dan penggunaan yang efisien. Kerangka konseptual. Rancangan infrastruktur didasarkan pada konsep-konsep seperti interkonektivitas, daya tahan, dan kemudahan akses. Keterpaduan sektoral. Pengelolaan infrastruktur melibatkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan sinkronisasi dan integrasi yang optimal. Identifikasi kebutuhan infrastruktur terestrial. Analisis kebutuhan. Melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan infrastruktur berdasarkan karakteristik wilayah, demografik, dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pemetaan aset.
mengidentifikasi aset infrastruktur yang ada dan mengevaluasi kapasitas, kondisi, dan potensi pengembangan. Penyusunan rencana. Menyusun rencana komprehensif untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang teridentifikasi secara bertahap dan efisien. Perencanaan dan perancangan infrastruktur. Dalam perencanaan dan perancangan infrastruktur, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. Pertama yaitu desain teknis, analisis dampak, konsultasi publik. Desain teknis. Menyusun spesifikasi teknis yang matang untuk memastikan kualitas dan kehandalan infrastruktur. Analisis dampak. Mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari rencana infrastruktur untuk meminimalisir risiko. Jadi dalam perencanaan dan perancangan infrastruktur itu betapa pentingnya kita harus menganalisis dampak yang akan diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur ini, dan diharapkan tidak memberikan efek atau dampak negatif yang besar bagi masyarakat, dan bahkan dampak itu bisa dihilangkan atau diminimalisirkan. Konsultasi publik. Melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses perencanaan untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Pembangunan dan pengadaan infrastruktur. Pengadaan efektif. Menerapkan proses pengadaan yang transparan dan kompetitif untuk mendapatkan kontraktor berkualitas. Manajemen proyek. Memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang ditetapkan. Jadi dari setiap pembangunan itu kita perlu manajemen. Bukan hanya aktivitas kita yang perlu manajemen, tapi dalam pembangunan infrastruktur itu betapa pentingnya manajemen. Integrasi sistem. Mengintegrasikan komponen-komponen infrastruktur untuk mencapai kinerja optimal dan terintegrasi. Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur. Ada beberapa tahap dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur. Yang pertama itu perawatan rutin, manajemen operasional, dan keamanan sistem. Perawatan rutin. Maksud dari perawatan rutin di sini adalah melakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga kondisi optimal infrastruktur. Selanjutnya, manajemen operasional. Mengoptimalkan penggunaan dan distribusi infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keamanan sistem. Menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi integritas infrastruktur. Selanjutnya, tantangan dan kendala dalam penyediaan infrastruktur. Di dalam penyediaan infrastruktur, tentunya ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya keuangan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai. Kedua, kompleksitas regulasi. Adanya berbagai peraturan dan perizinan yang rumit untuk menghambat kemajuan proyek. Kendala geografis, kondisi topografis dan aksesibilitas yang sulit di beberapa wilayah menyulitkan pembangunan. Jadi, keterbatasan anggaran, kompleksitas regulasi, kendala geografis merupakan salah satu tantangan-tantangan yang sering ditemui dalam hal pembangunan atau penyediaan infrastruktur. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dari materi ini atau pembahasan ini kita bisa memberikan kesimpulan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu penguatan koordinasi. Meningkatkan sinergi antara pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Inovasi teknologi. Memanfaatkan teknologi mutakhir atau modern untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan infrastruktur. Pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur di lingkungan mereka. Jadi ini merupakan 3 rekomendasi yang diharapkan mampu mewujudkan sebuah pembangunan infrastruktur yang nantinya akan membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Baik, untuk materi kali ini atau pembahasan kali ini mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung terrestrial area, itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di dalamnya. Baik, bismillah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai pemahaman wilayah agropolitan dan pengembangan jaringan irigasi. Wilayah agropolitan adalah kawasan perdesaan yang memiliki kegiatan utama pertanian,
dengan didukung oleh sistem jaringan irigasi yang efisien. Pemahaman tentang konsep ini serta strategi pengembangannya menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Konsep dasar wilayah agropolitan. 1. Integrasi pertanian. Wilayah agropolitan menggabungkan pusat produksi pertanian dengan pusat pelayanan dan pengolahan hasil pertanian. 2. Pengembangan mandiri. Konsep ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berpusat pada kemampuan masyarakat lokal. 3. Peran kelembagaan. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk menggerakkan pembangunan agropolitan. Peran dan fungsi wilayah agropolitan. Agropolitan memiliki peran dan fungsi, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas. Wilayah agropolitan mendorong optimalisasi sumber daya pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kedua, pengembangan infrastruktur. Pengembangan jaringan irigasi atau pembangunan jaringan irigasi, jalan, dan fasilitas pendukung lainnya memperkuat sistem produksi dan distribusi pertanian. Penguatan ekonomi lokal. Kegiatan pertanian dan pengolahan hasil di tingkat lokal menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan pengembangan wilayah agropolitan. Tentunya dalam pengembangan segala sesuatu itu akan menghadapi berbagai tantangan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah agropolitan. Yang pertama yaitu infrastruktur terbatas. Kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar seperti jaringan irigasi dan transportasi sering menjadi kendala. 2. Kapasitas sumber daya manusia. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam adopsi teknologi dan praktik pertanian modern. 3. Akses pemodalan. Keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan usaha pertanian. 4. Koordinasi pemangku kepentingan. Kurangnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan agropolitan. Pengelolaan sumber daya air dalam agropolitan. Pertama, penataan jaringan irigasi. Membangun, merehabilitasi, dan mengoptimalkan sistem jaringan irigasi yang efektif dan efisien. Kedua, konservasi air. Menjaga kelestarian sumber daya air melalui praktik pengairan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat. Melibatkan petani dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat lokal. Selanjutnya, inovasi teknologi dalam pengembangan jaringan irigasi. Yang pertama, teknologi sensor. Sistem pemantauan dan pengaturan irigasi yang terintegrasi dengan sensor untuk meningkatkan efisiensi. Irigasi hemat air. Penggunaan teknologi irigasi hemat air seperti sprinkler dan tetes untuk mengoptimalkan penggunaan air. Ketiga, analisis data. Pemanfaatan data dan pemodelan untuk merencanakan dan mengelola sistem irigasi secara tepat. 4. Otomasi sistem. Penerapan teknologi otomasi untuk mengontrol dan mengoptimalkan pengoperasian jaringan irigasi. Selanjutnya, peran serta masyarakat dalam pengembangan wilayah agropolitan. Pertama, perencanaan partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengembangan wilayah agropolitan. Kedua, pemberdayaan petani. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani melalui pelatihan dan pendampingan. 3. Kemitraan strategis. Membangun kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk menggerakkan pembangunan. Selanjutnya, strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat agropolitan. Diversifikasi usaha. Mengembangkan usaha pertanian yang beragam seperti tanaman, peternakan, dan agroindustri. 2. Akses pemodalan. Mempermudah akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan untuk mengembangkan usaha. 3. Kemitraan pemasaran. Membangun jaringan pemasaran efektif untuk meningkatkan harga jual hasil pertanian. 4. Layanan sosial dasar. Menyediakan akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selanjutnya, kesimpulan
dan rekomendasi. Yang pertama itu pembangunan holistik. Pengembangan wilayah agropolitan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek infrastruktur, ekonomi, dan sosial. 2. Penguatan kelembagaan. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan agropolitan. 3. Inovasi berkelanjutan. Adopsi teknologi terbaru dan praktik pertanian modern harus didukung untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Baik, itulah beberapa pembahasan mengenai pemahaman wilayah agropolitan dan pengembangan jaringan irigasi. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemahaman mengenai KPI dan KI. KI Performance Indicator dan KI Indicators merupakan alat penting bagi organisasi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja serta kemajuan dalam mencapai tujuan strategis. Pemahaman yang mendalam tentang KPI dan KI sangat dibutuhkan untuk memastikan penerapannya yang efektif. Apa itu KPI sebenarnya? Jadi, KPI di sini memiliki definisi ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi atau individu mencapai tujuan kunci bisnisnya. Jadi, KPI ini merupakan salah satu parameter yang dijadikan untuk mengetahui seberapa jauh sih suatu organisasi itu bisa mencapai tujuannya dalam menjalankan bisnisnya dan lain sebagainya. Fokus KPI. KPI berfokus pada hasil dan output yang terukur seperti penjualan, profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan produktivitas. Dan KPI memiliki peran membantu organisasi melacak kemajuan, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi KPI itu memiliki peran untuk membantu organisasi dalam melacak tujuannya, seberapa majunya dia dalam mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Pentingnya pengukuran kinerja. Pertama, fokus pada tujuan. Pengukuran kinerja membantu organisasi tetap fokus pada tujuan strategis yang paling penting. Yang kedua, dari manfaat pentingnya pengukuran kinerja itu pengambilan keputusan. Data dari pengukuran kinerja memungkinkan organisasi membuat keputusan yang lebih terinformat dan tepat sasaran. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Pengukuran kinerja memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan melakukan tindakan korektif. Jenis-jenis KPI atau KPI. Keuangan seperti pendapatan, laba, arus kas, dan rasio keuangan lainnya. Operasional seperti produktivitas, efisiensi, proses, dan waktu siklus. Pelanggan seperti kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan pangsa pasar. Selanjutnya itu pembelajaran dan pertumbuhan seperti pelatihan karyawan, inovasi, dan pengembangan kompetensi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai KI. Apa itu KI sebenarnya? Jadi KI itu memiliki definisi tindakan spesifik yang dilakukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Fokus KI berfokus pada pekerjaan dan proyek yang harus diselesaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peran KI. KI membantu organisasi menerjemahkan strategi menjadi rencana aksi yang dapat dilaksanakan. Jadi dari strategi menjadi aksi itu merupakan salah satu peran dari KI. Selanjutnya perbedaan KPI dan KI. Fokus. Di sini dapat kita lihat perbedaan dari 3 parameter di sini, itu fokus, pengukuran, dan tujuan. KPI berfokus pada hasil, sedangkan KI berfokus pada tindakan. Berdasarkan pengukuran, KPI diukur secara kuantitatif, itu berdasarkan jumlah,
sedangkan KI lebih bersifat kualitatif. Tujuan. Dilihat dari segi tujuan, KPI digunakan untuk memantau kemajuan, sedangkan KI digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi jelas di sini perbedaannya ya. Dilihat dari segi fokus, pengukuran, tujuan. Selanjutnya, mengembangkan KPI dan KI yang efektif. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Pastikan KPI dan KI sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Gunakan kriteria SMART. Pastikan KPI dan KI spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. 3. Libatkan pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan tim dan pemangku kepentingan untuk membangun KPI dan KI yang diterima dengan baik. Menerapkan KPI dan KI dalam praktik. Dashboard. Gunakan dashboard visual untuk memantau KPI dan KI secara real time. Peninjauan berkala. Tinjau dan sesuaikan KPI dan KI secara berkala untuk tetap relevan. Kolaborasi. Libatkan seluruh tim untuk memastikan KPI dan KI dipahami dan dijalankan dengan baik. Peran KPI dan KI dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi KPI ini dan KI memiliki beberapa tujuan sehingga dia mampu mencapai tujuan organisasinya itu. Yang pertama yaitu dengan penyelarasan. KPI dan KI membantu menyejajarkan tindakan dengan tujuan strategis. Motivasi. KPI dan KI memberikan arahan dan motivasi bagi karyawan untuk berkontribusi. Peningkatan. KPI dan KI memungkinkan organisasi mengidentifikasi dan memperbaiki area yang membutuhkan perhatian. Baik, untuk penjelasan mengenai pemahaman KPI dan KI saya rasa cukup. Nanti info selengkapnya atau materi-materi lainnya yang belum saya bahas bisa dicari kembali di referensi-referensi lain. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Baik, bismillah. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya mengenai 9 industri strategis menurut Ripin. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Ripin atau Ripin. Jadi definisinya itu rencana induk pembangunan industri nasional menetapkan 9 industri strategis yang menjadi fokus pengembangan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Industri-industri ini mencakup berbagai sektor kunci dari hulu hingga hilir, serta memiliki peran penting dalam rantai pasok nasional. Penjelasan Ripin. 1. Visi strategis. Ripin menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju dan berdaya saing global. 2. Fokus pengembangan. 9 industri strategis dipilih berdasarkan potensi pertumbuhan, daya saing, dan kontribusi terhadap perekonomian. Selanjutnya peran pemerintah. Pemerintah akan memberikan dukungan kebijakan, regulasi, dan insentif untuk mempercepat transformasi industri. 10 industri prioritas dalam Ripin. Industri pangan. Industri pangan mencakup pengolahan makanan dan minuman serta industri bahan baku pangan. Industri tekstil dan produk tekstil meliputi industri serat, benang, kain, dan produk jadi tekstil. Industri otomotif terdiri dari industri kendaraan bermotor dan komponen pendukungnya. Industri pangan. Pangan olahan mencakup industri makanan dan minuman serta industri bahan baku pangan. Fokus ekspor meningkatkan daya saing produk pangan di Indonesia di pasar global. Diversifikasi produk. Pengembangan produk pangan yang inovatif dan bernilai tambah tinggi. Kemandirian pangan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui industri pangan lokal. Industri tekstil dan produk tekstil. Hulu, industri serat. Jadi asalnya industri serat, benang, dan kain sebagai bahan baku. Hilir, ujungnya itu industri pakaian jadi,
alas kaki, dan aksesoris tekstil. Peningkatan daya saing yaitu mengembangkan teknologi dan desain yang inovatif. Selanjutnya, industri otomotif. Di sini dapat berupa kendaraan bermotor, mobil, dan lain-lain. Industri produksi mobil, truk, dan sepeda motor itu merupakan salah satu bagian dari industri otomotif. Selain itu, komponen pendukung, industri suku cadang dan aksesoris otomotif, teknologi baru, pengembangan kendaraan listrik, dan teknologi otomotif maju. Industri elektronika. Industri elektronika terdiri dari beberapa bagian. Pertama, produk elektronik, meliputi produksi perangkat elektronik konsumen dan komponen. Teknologi maju, pengembangan produk elektronik pintar dan berorientasi teknologi. Kawasan industri, pembangunan kawasan khusus untuk industri elektronika. Industri kimia dasar berbasis minyak dan gas. Hulu, jadi asalnya itu pengolahan minyak dan gas sebagai bahan baku. Hilir, produksi bahan kimia dasar dari hasil olahan minyak dan gas. Integrasi vertikal itu mengembangkan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Industri farmasi, inovasi mendorong riset dan pengembangan produk farmasi baru. Obat-obatan, produksi berbagai jenis obat-obatan termasuk obat generik, bahan baku, pengembangan industri bahan baku farmasi dalam negeri. Terakhir, industri alat kesehatan. Yang pertama, peralatan medis, industri pembuatan alat-alat kesehatan seperti peralatan bedah dan diagnostik, alat kesehatan khusus, termasuk industri implan, protestik, dan alat bantu kesehatan lainnya. Teknologi canggih, pengembangan alat kesehatan berbasis teknologi mutakhir, teknologi modern. Jadi itulah beberapa industri strategis yang berdasarkan Ripin. Di antaranya itu seperti industri pangan, industri tekstil dan produk tekstil, industri otomotif, dan lain-lain. Itu sedikit pembahasan mengenai industri strategis menurut Ripin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Baik, bismillah. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perhitungan kebutuhan penyediaan infrastruktur berdasarkan Kepmen Kemenperin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu yang perlu kita ketahui bersama lah apa itu sebenarnya Kepmen Kemenperin. Jadi, Kepmen Kemenperin di sini yaitu Kementerian Perindustrian, yang mana Kementerian Perindustrian ini berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintah negara. Kepmen Kemenperin atau Kementerian Perindustrian adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Dalam pembahasan ini memberikan panduan komprehensif untuk menghitung kebutuhan infrastruktur berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian. Dengan mengikuti metodologi yang jelas, perusahaan dapat memastikan penyediaan infrastruktur yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Ada beberapa latar belakang dari penyediaan infrastruktur berdasarkan Kepmen Kemenperin. Yang pertama yaitu kebutuhan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang tepat sangat penting untuk mendukung aktivitas produksi di industri manufaktur. Kedua, efisiensi operasional. Perhitungan yang akurat membantu menghindari pemborosan dan memastikan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan. Kepatuhan regulasi. Panduan ini mengacu pada keputusan Menteri Perindustrian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ruang lingkup. Area produksi. Mencangkup perhitungan kebutuhan infrastruktur untuk area produksi, utama seperti assembly line, gudang, dan laboratorium. Utilitas meliputi kebutuhan infrastruktur
untuk utilitas pendukung seperti listrik, air, dan sistem pembuangan limbah. Fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung juga mencakup perhitungan untuk fasilitas pendukung lainnya seperti kantor, parkir, dan area istirahat. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, perencanaan. Membantu perusahaan merencanakan dan menyediakan infrastruktur yang tepat sesuai kebutuhan. Kedua, efisiensi. Mendukung efisiensi operasional dengan menghindari pemborosan dan memaksimalkan produktivitas. Ketiga, kepatuhan. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum. Yang pertama, keputusan Menteri Perindustrian. Panduan ini disusun berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian yang mengatur standar perhitungan kebutuhan infrastruktur. Peraturan terkait. Selain itu, juga memperhatikan peraturan yang lain yang relevan seperti Standar Nasional Indonesia atau biasa disingkat dengan SNI dan peraturan lingkungan hidup. Kepatuhan wajib. Penggunaan panduan ini adalah wajib bagi perusahaan industri manufaktur untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Lanjut, metodologi perhitungan. Ada beberapa metodologi perhitungan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan tentang kapasitas produksi, jumlah pekerja, dan kebutuhan utilitas. 2. Analisis kebutuhan. Menganalisis data untuk memperkirakan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan. 3. Perhitungan. Menghitung jumlah dan spesifikasi infrastruktur yang dibutuhkan berdasarkan standar yang ditetapkan. Komponen perhitungan. Kapasitas produksi, yaitu luas area produksi, jumlah pekerja, jumlah kantor dan fasilitas, kebutuhan utilitas, daya listrik, air, pembuangan, fasilitas pendukung, seperti parkir, kantin, kesehatan, dan lain-lain. Contoh penerapan. Ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan dalam perhitungan ini. Yang pertama itu area produksi. Perhitungan luas area produksi berdasarkan kapasitas dan jumlah pekerja. Kebutuhan listrik. Perhitungan daya listrik yang diperlukan untuk menjalankan mesin-mesin produksi. Pasokan air. Perhitungan kebutuhan air untuk proses produksi, utilitas, dan fasilitas pendukung. Pembuangan limbah. Perhitungan sistem pembuangan limbah yang memadai untuk menjaga lingkungan. Jadi banyak sekali penerapan-penerapan yang dilakukan pada metode perhitungan kebutuhan penyediaan infrastruktur ini. Sebab jika tidak dilakukan perhitungan, maka mungkin bisa terjadi sebuah kekurangan, baik itu berupa infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan lain-lain. Monitoring dan evaluasi. Di dalam kegiatan infrastruktur, perlu adanya perlakuan monitoring dan evaluasi agar infrastruktur yang tersedia dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang pertama yaitu pemantauan. Secara berkala, memantau penggunaan infrastruktur dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Evaluasi, mengevaluasi efektivitas infrastruktur dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau peningkatan. Perbaikan atau peningkatan. 3. Penyesuaian. Melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan infrastruktur tetap sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, kendala dan tantangan. Dalam sebuah pelaksanaan infrastruktur, tentunya pasti selalu menghadapi kendala dan tantangan. Namun, kendala dan tantangan ini tidak akan menjadi penghambat atau tidak bisa menjadi penghambat terbentuknya sebuah infrastruktur. Pertama itu keterbatasan anggaran. Lagi-lagi kita berbicara tentang keterbatasan anggaran. Dalam sebuah pembangunan infrastruktur, hal pertama yang perlu dilakukan atau yang perlu diperhatikan itulah sebuah anggaran. Apakah mampu mencukupi pembangunan infrastruktur atau bagaimana? Pembiayaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi tantangan bagi perusahaan. Ketersediaan lahan. Kendala ketersediaan lahan dapat mempengaruhi perencanaan infrastruktur. Perubahan regulasi. Perubahan peraturan terkait dapat mengharuskan penyesuaian infrastruktur serta teknologi baru. Adopsi teknologi baru membutuhkan perencanaan infrastruktur yang lebih kompleks. Jadi itulah beberapa kendala dan tantangan dalam sebuah perhitungan kebutuhan infrastruktur berdasarkan Kemenperin. Jadi itu sedikit materi
pembahasan mengenai perhitungan kebutuhan infrastruktur berdasarkan Kemen Perin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai materi standar khusus untuk kebutuhan infrastruktur pada jenis industri tertentu. Setiap industri memiliki kebutuhan infrastruktur yang unik dan spesifik, yang memerlukan standar khusus untuk memastikan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasional. Pemahaman mendalam tentang tantangan dan kebutuhan masing-masing sektor industri sangat penting untuk merancang infrastruktur yang tepat. Pentingnya standar khusus infrastruktur. Pertama, efisiensi operasional. Standar infrastruktur yang disesuaikan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan sumber daya. Dua, keamanan dan keselamatan. Standar keselamatan yang ketat dapat melindungi karyawan dan pelanggan dari bahaya potensial. Keberlanjutan jangka panjang. Infrastruktur yang didesain dengan baik dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan meminimalkan dampak lingkungan. Tantangan unik pada industri manufaktur. Dalam setiap industri, pasti sebuah tantangan akan dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi pada industri manufaktur seperti kebutuhan energi yang tinggi. Pabrik memerlukan pasokan listrik dan bahan bakar yang handal untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi. Selanjutnya, standar keamanan ketat. Infrastruktur harus mematuhi protokol keselamatan yang ketat untuk melindungi pekerja dari risiko cedera. Manajemen limbah industri. Penanganan dan pembuangan limbah yang sesuai standar lingkungan adalah hal penting. Seperti yang kita ketahui bersama, melihat hari ini banyak infrastruktur yang hanya mementingkan keuntungan, namun dampak negatif bagi masyarakat mereka kurang perhatikan. Contohnya seperti limbah. Limbah yang dihasilkan dari setiap infrastruktur akan berdampak buruk bagi lingkungan jika tidak diatasi. Dan mestinya setiap infrastruktur itu hal pertama atau sesuatu yang penting juga untuk diperhatikan adalah bagaimana manajemen limbahnya. Persyaratan khusus untuk sektor kesehatan. Sistem sanitasi yang ketat. Fasilitas kesehatan membutuhkan sistem sanitasi yang ketat untuk mencegah penyebaran infeksi. Pasokan listrik yang andal. Listrik yang stabil sangat penting untuk memastikan peralatan medis berfungsi dengan baik. Kemudahan akses. Akses yang mudah bagi pasien dan tenaga medis adalah kunci untuk memberikan perawatan yang optimal. Selanjutnya, standar infrastruktur sektor pertanian. Yang pertama itu irigasi yang efisien. Lagi-lagi, sistem irigasi sangat diperlukan guna menunjang pertumbuhan tanaman, suatu pertanian bisa berjalan dengan semestinya. Sistem irigasi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat air. Penyimpanan pasca panen. Fasilitas penyimpanan yang tepat dapat memperpanjang umur simpan produk pertanian. Selanjutnya, konektivitas digital. Akses internet dan teknologi digital membantu petani mengelola operasi dengan lebih efektif. Teman-teman, dari gambar di samping kita bisa melihat seorang petani yang sedang mengangkut jagung. Ini seperti kami juga di kampung ya. Jagung itu bisa dijual dalam gelondongan begini. Biasanya itu satu karung besar itu yang 50 kilo. Dia itu yang 100 kilo dia bisa dihargai sekitar 150.000 per karung. Dan gambar di sini yaitu menunjukkan para petani sawah yang sedang melakukan pengerontokan terhadap padi-padi yang nantinya akan dikonsumsi.
Selanjutnya, kebutuhan infrastruktur industri teknologi. Pusat data yang andal. Pusat data dengan peralatan dan konektivitas yang kuat adalah fondasi bagi industri teknologi. Sistem pendingin yang efisien. Pengelolaan panas yang efektif sangat penting untuk menjaga peralatan teknologi tetap berfungsi. Konektivitas tinggi. Akses internet yang stabil dan kecepatan tinggi adalah mutlak diperlukan. Keamanan siber. Perlindungan terhadap ancaman siber harus dipertimbangkan dalam desain infrastruktur. Pertimbangan khusus untuk industri perhotelan. Pasokan listrik yang handal. Ketersediaan listrik yang konsisten sangat penting untuk memastikan layanan hotel yang optimal. Sistem pasokan air. Sistem plumbing yang efisien dan air bersih yang memadai adalah kebutuhan dasar. Konektivitas digital. Akses internet yang tepat dan andal sangat penting bagi tamu hotel di masa kini. Mobilitas vertikal. Sistem transportasi vertikal yang efisien memudahkan pergerakan tamu dan staf. Selanjutnya, standar infrastruktur sektor retail. Ketersediaan listrik, sistem HVAC, akses mobilitas, dan keamanan. Pasokan listrik yang stabil penting untuk menjaga operasi toko tetap berjalan. Sistem pendingin, pemanas, dan ventilasi yang efisien untuk kenyamanan pelanggan. Penyediaan akses yang mudah bagi pengunjung termasuk parkir dan lift, eskalator. Keamanan, infrastruktur keamanan yang memadai untuk melindungi toko dan pengunjung. Kebutuhan infrastruktur industri konstruksi. Akses transportasi, seperti jalan, jembatan, dan lalu lintas yang memadai untuk menunjang logistik konstruksi. Infrastruktur sementara. Penyediaan fasilitas sementara seperti kantor, bengkel, dan area penyimpanan di lokasi. Pasokan listrik fleksibel. Sistem listrik yang dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah. Baik, itu pembahasan mengenai standar khusus untuk kebutuhan infrastruktur pada jenis industri tertentu. Semoga dengan adanya pembahasan kali ini dapat menambah pemahaman kepada teman-teman. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya kita melangkah pembahasan mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pertambangan. Industri pertambangan membutuhkan infrastruktur yang kompleks untuk mendukung kegiatan eksplorasi, produksi, dan distribusi sumber daya alam, seperti minyak, batu bara, dan bahan galian. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur yang efektif merupakan kunci untuk keberhasilan industri ini. Pentingnya infrastruktur dalam industri pertambangan. Akses ke lokasi. Pembangunan jalan, rel, dan pelabuhan memungkinkan mobilitas peralatan material dan sumber daya manusia. Pasokan energi. Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi energi menjamin pasokan daya untuk operasi pertambangan. Pengolahan dan distribusi. Fasilitas pengolahan dan logistik yang memadai memastikan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien. Dalam pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pertambangan, tentunya ada beberapa tantangan dan kendala dalam pengelolaan infrastruktur. Yang pertama, akses yang terbatas. Infrastruktur harus dibangun di daerah terpencil dengan kondisi geografis yang sulit. Keterbatasan dana. Biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang tinggi menjadi kendala utama. Perubahan regulasi. Perubahan kebijakan dan peraturan dapat mempengaruhi perencanaan infrastruktur. Perencanaan strategis infrastruktur pertambangan. Ada beberapa perencanaan strategis dalam infrastruktur pertambangan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu mengenai bagaimana mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur berdasarkan rencana operasional dan proyeksi produksi. Selanjutnya, perencanaan terpadu.
Di dalam perencanaan strategis infrastruktur pertambangan diperlukan sebuah perencanaan yang terpadu, di mana perencanaan terpadu di sini yaitu mengembangkan rencana infrastruktur yang terintegrasi dengan seluruh aspek operasi pertambangan. Selanjutnya, penganggaran dan pendanaan. Menyusun anggaran dan mengidentifikasi sumber pendanaan yang tepat. Pembangunan infrastruktur pertambangan. Maksudnya di sini yaitu dapat berupa minyak, batu bara, dan bahan galian. Infrastruktur minyak. Sumur, fasilitas pengolahan pipa, dan pelabuhan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak. Infrastruktur batu bara. Infrastruktur batu bara di sini dapat berupa tambang terbuka, fasilitas penambangan bawah tanah, serta transportasi dan pengolahan batu bara. Jadi dalam infrastruktur batu bara itu ada beberapa pembangunan infrastruktur yang diperlukan seperti tambang terbuka, fasilitas penambangan bawah tanah, serta transportasi dan pengolahan batu bara. Infrastruktur bahan galian yang dapat berupa tambang terbuka dan bawah tanah, serta fasilitas pengolahan untuk biji logam dan mineral. Inovasi teknologi dalam infrastruktur pertambangan. Pemantauan jarak jauh. Penggunaan sensor dan teknologi digital untuk memantau kondisi infrastruktur secara real time. Otomasi operasional. Peningkatan efisiensi melalui penggunaan peralatan dan sistem otomatis. Analitik data besar. Pemanfaatan data besar untuk memprediksi kebutuhan dan mengoptimalkan infrastruktur. Selanjutnya, material tahan lama. Penggunaan bahan yang lebih kuat dan tahan lama untuk memperpanjang masa pakai. Dengan menggunakan material yang tahan lama, infrastruktur akan berjalan dengan baik serta dapat memakan waktu masa pakai yang lama. Pengolahan rantai pasokan dalam infrastruktur pertambangan. Perencanaan logistik. Mengintegrasikan pengadaan, transportasi dan distribusi untuk mengoptimalkan efisiensi. Pengadaan strategis. Membangun kemitraan dengan vendor dan pemasok untuk menjamin pasokan material dan peralatan. Distribusi efektif. Mengembangkan jaringan distribusi yang andal untuk memastikan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, aspek lingkungan dan keselamatan kerja. Dalam sebuah pembangunan infrastruktur, keselamatan kerja harus diutamakan. Sebab dengan adanya keselamatan kerja, maka para pekerja di situ bisa lebih aman dalam melakukan aktivitasnya. Pertama itu pengelolaan lingkungan. Memastikan infrastruktur memenuhi standar lingkungan seperti pengolahan air limbah dan pengendalian polusi. Dalam sebuah infrastruktur pertambangan, tentunya di situ ada limbah yang akan dibuang atau yang dihasilkan. Di sini diharapkan dengan adanya pengelolaan lingkungan bisa mengurangi bahkan meminimalisir akibat dari limbah yang dihasilkan oleh infrastruktur pertambangan tersebut. Keselamatan pekerja. Merancang infrastruktur yang aman bagi pekerja seperti sistem ventilasi, pencahayaan dan akses evakuasi. Jadi keselamatan pekerja juga ini sangat dibutuhkan. Ketiga, mitigasi resiko. Mengidentifikasi dan mengelola resiko keamanan, kebakaran dan bencana alam yang dapat mempengaruhi infrastruktur. Terakhir, kesimpulan dan saran. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur yang efektif merupakan kunci keberhasilan industri pertambangan. Dengan perencanaan strategis, inovasi teknologi, dan komitmen terhadap aspek lingkungan, serta keselamatan, industri pertambangan dapat berkembang secara berkelanjutan. Jadi, ini sebagian kecil dari pembahasan mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pertambangan. Semoga dengan adanya pembahasan mengenai materi ini bisa menambah pemahaman kepada teman-teman mengenai pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pertambangan. Sekian dari saya.